Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel saya ini. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai control structures. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai comparison ya, teman-teman. Sekarang kita maju lagi ke control structures. Di dalam control structures ini apa aja sih di dalamnya? Oke, di sini yang sering banget dipakai adalah pertama if statement. Nah, if statement ini logik yang paling sering banyak dipakai. Jadi secara teori ya, jadi secara teori itu if statement itu jadi kalau misalkan if sini ada condition, jadi kalau condition satu ya misalkan ya, dia sudah memenuhi syarat, maka lakukan do task one. Lalu kalau ada else if, okay, atau condition 2 atau kondisi kedua ya, maka dia akan melakukan tugas yang kedua berdasarkan kondisinya. Jika tidak else, jika tidak dari kondisi 1 dan 2, maka dia akan melakukan do task 3 ya, atau apalah terserah, pokoknya yang di luar dari task 1 dan 2, tugas 1 dan 2. Nah, oke, ini secara teorinya. Secara prakteknya langsung aja ya, saya bersihkan dulu dengan kita menggunakan if statement. Seperti ini, kita awali dengan PHP ya. Ini terus kita namakan variabel A sama dengan 7, jangan lupa ya. Lalu if variabel A ya kurang dari 0, lalu jadi kondisinya variabel A ini kurang dari 0, apa yang harus dilakukan jika kondisinya seperti ini? Kita echo if block ini supaya turun ya, supaya turun nanti, supaya ada 2 baris. Echo variable A is smaller than 0. Jadi kalau kondisinya variabel A kurang dari 0, maka DBL dia akan memunculkan statement bahwa variabel A lebih kecil dari 0, smaller than 0. Lalu kita lanjut ke else if ya. Nah, di pemrograman yang terbaru ini, PHP ini, kita tidak perlu menggunakan tanda kurung lagi, nggak perlu, kita bisa cukup menggunakan else if aja di ini, enter, lalu masukkan saja else if, langsung masukkan kondisinya ya, misalkan variabel A kurang dari 5. Oke. Nah, kita nggak perlu lagi di sini, kita di PHP 7 sekarang ini kita tinggal langsung, jadi cukup yang awalnya saja kita berikan tanda kurung awal ini ya, selanjutnya kita tidak perlu. Jadi kalau teman-teman belum mengetahui cara ini, boleh dicoba. Echo terus block titik koma, di bawahnya else if statementnya variabel A kurang dari 10, kita echo ke second if block command, lalu else
echo else titik koma 4. Oke, sekarang kita jalankan. Di sini sudah tidak ada error ya. Kita runkan. Nah, jadi hasilnya adalah second else if block. Nah, kita identifikasi kita validasi ya. Jadi sini, jadi kalau kita lihat ini variabel a itu nilainya berapa sih? Oh, 7. Jadi statement awal adalah variabel a sama dengan 7. Lalu kondisi awalnya, kondisi pertama gimana? Jika atau if variabel a kurang dari 0, apakah 7 kurang dari, jadi variabel a ini langsung kita ganti dengan, berarti sama dengan 7 ya. Jadi jika 7 variabel a kurang dari 0, apakah 7 kurang dari 0? Tidak ya. Nah, makanya perintah ini tidak dijalankan nih. Lalu masuk ke else if yang kondisi yang kedua. Apakah variabel a yang nilainya 7 ini kurang dari 5? Tidak juga. Atau hasilnya false, berarti dia tidak menjalankan perintah ini. Ya, lalu selanjutnya dia masuk ke kondisi ketiga. Apakah variabel a atau 7 ini lebih kurang dari 10? Yes, true ya. Maka dia akan menjalankan yang ini. Perintahnya second else if block. Di sini tidak menjalankan lagi karena di sini sudah nilai sudah true, sudah berhenti di sini. Nah, inilah yang terjadi di kondisi jika variabel a ini sama dengan 7 jika kita menggunakan if statement. Coba kalau nilai kita ubah ya, misalkan ininya a sama dengan misalkan 12, dia akan masuk ke kondisi yang mana nih? Harusnya dia masuk ke else block karena dia tidak kurang dari 0, tidak kurang dari 5, dan tidak kurang dari 10. Kalau kita jalankan, ya benar ya. Jadi dia lari ke else block. Jadi selain dari kondisi 1, 2, dan 3, dia akan masuk ke sini. Sekarang kalau ini kita buat variabel a nilainya 1. Harusnya dia akan lari ke sini karena variabel a sekarang nilainya kurang dari 5. Dia nggak akan lari ke kondisi yang pertama, ketiga, dan selainnya itu. Kalau kita jalankan, ya benar ya, dia akan lari ke sini karena kondisi variabel a adalah 1. Jadi kalau 1 kurang dari 5 berarti dia akan masuk kriteria yang ini, maka akan menampilkan nilai yang first else if block. Nah, oke, kita lanjut. Terus materi selanjutnya ini saya upload dulu. Di sini saya sekalian lagi. Nah, lalu di PHP 7 ya, itu ada namanya ternary operator. Apalagi nih ya, ternary operator ini adalah jika kita ingin menggunakan if else statement seperti ini, if statement ya, namun dengan secara simple ya, tanpa perlu menggunakan if else seperti ini, kita bisa menggunakan tanda tanya ini. Jadi tapi dengan syarat ini simple untuk if statement yang simple, yang hanya satu baris. Tidak bisa kalau berbaris-baris seperti ini ya. Sebagai contoh adalah seperti ini. Jadi secara teori dulu ya. Secara teori adalah misalkan gini, condition, bagaimana kondisinya di sini kan? Bagaimana hasil dari kondisinya? Jika dia true, dia akan menampilkan task A. Namun jika dia false, sesuai dengan task B. Nah, seperti ini. Oke, secara teorinya ya. Sekarang secara prakteknya jadi seperti ini. Misalkan variabel A sama dengan 7 sama dengan kali 7. Oke, kondisinya adalah 7 sama dengan 7.
Lalu kita akan melihat returnnya. Jika keduanya ini nilainya true, dia akan ke yes. Jika false, dia akan ke no hasil. Apakah 7 sama dengan 7 gitu ya. Sorry, kita kasih dulu PHP-nya ya. Hampir aja lupa. Ya, harus selalu ada di dalam kode PHP. Lalu kita echo variabel A. Hasilnya seperti apa? Kita lihat hasilnya. Nah, ya, yes ya. Berarti ini memenuhi, memang ini adalah berarti ini sebenarnya sama dengan if else statement ini, hanya saja kita menggunakan ternary operator. Cuman ternary operator ini hanya bisa digunakan untuk satu line atau satu baris saja kondisinya, tidak bisa else if else sampai seperti ini yang lebih dari satu ya. Jadi kondisinya hanya satu kondisi aja, apakah mengukur apakah kondisinya itu true or false. Jika true dia menghasilkan yes, jika false dia menghasilkan no. Ya nanti tinggal di teman-teman kembangkan sendiri kondisinya seperti apa ya. Nah sekarang kalau misalkan kita mau tes lagi nih supaya lebih paham lagi ya, misalkan 7 lebih besar dari 10, ini berarti hasilnya false ya. Kalau false harusnya dia no, bukan ke yes. Jadi apakah nilainya ini, apakah hasilnya ini kembali nilai true or false. Tadi saya bilang jika dia hasilnya true, dia akan menghasilkan return yang sebelah kiri. Di sini kebetulan yes. Kalau dia menggunakan di sebelah, yang akan menghasilkan nilai yang sebelah kanan. Dan di sini kebetulan no. Jadi kalau nanti kondisi coding realnya ya tidak yes no, pasti nanti ada hasilnya teman-teman ya. Kalau dia true berarti akan mengambil yang sebelah kiri, kalau dia false berarti mengambil sebelah kanan. Nah, untuk kasus ini kita hanya menggunakan yes no hanya sebagai latihan saja. Jadi sekarang kondisinya 7 lebih besar dari 10 adalah false. Apa yang terjadi? Ya hasilnya adalah no, karena hasilnya false berarti akan mengambil yang sebelah kanan. Oke, ini ternary operator perkembangan dari PHP 7 yang bisa kita manfaatkan supaya coding kita nanti lebih ringkas gitu ya. Jika kondisinya satu line gini, nggak perlu kita bikin if statement yang seperti ini. Oke, lalu kita lanjut ke pembahasan switch statement. Switch statement itu seperti apa adalah switch statement ini mirip seperti if statement dan bisa lebih cepat jika kita memiliki banyak kondisi yang harus dites gitu. Sebenarnya akan menghasilkan return yang lebih cepat dibandingkan if statement. Jadi contohnya seperti ini. Switch case itu misalkan kita langsung aja PHP. Oke, misalkan variabel B sama dengan 20. Switch kita tangkap dulu variabelnya, lalu kita bandingkan di sini data case ini bebas ya, kita boleh ngasih nilai case 10, 1, 2, 3 ini saya langsung 10 contoh aja nih ya. Nah ini titik 2 ya, ingat bukan titik koma. Kalau switch case ini pakai titik 2, lalu kita echo misalkan cukup. Nah kalau ini titik koma. Di case switch case itu menggunakan break. Nah nanti saya akan terangkan fungsinya kenapa sih mesti ada break ya. Ini case ke 20 titik koma echo
case 25 keju strawberry and klik. Lalu ada lagi default terakhir ya, defaultnya adalah tik 2 keju tidak ada tidak ada di atas ya, tidak ada di atas itu. Oke. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, ini menghasilkan lemon jadi ya. Oke, kita ini ya, kita pelajari ya sekarang ya. Jadi, kenapa dia menghasilkan lemon? Kita lihat di sini. Variabel B sama dengan 20. Oke, kita tangkap dulu. Cep, gitu ya. Apakah di sini case-nya adalah yang ditangkap adalah 10? Oh, bukan. Dia berarti tidak menjalankan perintah yang ini. Apakah dia 20? Oh ya, dia 20. Lalu di sini maka otomatis dia akan menjalankan ini. Sama yang ini dia break gitu ya. Lalu kalau sudah ketemu ya dia nggak akan menjalankan yang bawahnya lagi. Buat apa gitu ya? Orang dia udah dapat kok di atas. Kalau ini dapatnya bukan. Nah, sekarang pengertian breaknya ya. Coba kalau break ini kita hilangkan di salah satu, saya komen ya. Hilangkan deh, hilangkan aja, hilangkan. Apa yang terjadi? Gitu ya. Kalau dia nggak di break, dia akan menjalankan yang bawahnya gitu. Padahal kita udah tangkap di sini bahwa yang benar adalah lemon, tapi karena tidak ada break, dia akan menjalankan yang di bawah-bawahnya. Dan juga kalau ini tidak ada, dia akan menjalankan juga ini yang di bawahnya. Nah, makanya itulah diperlukan break ke sini. Break. Nah, oke, dengan gini dia akan stop. Jika sudah memenuhi syarat, dia akan stop di sini. Ya, itu oke, ini adalah pembahasan mengenai dari switch statement ya, switch case. Kita coba mainkan lagi ya, gimana kalau misalkan kita masukkan ke 25 deh misalkan. Ya, hasilnya adalah strawberry. Kalau nilainya tidak ada di case-nya ini, misalkan saya buat 30. Oke. Nah, ini ini tidak ada menu di atas ini. Jadi kalau tidak ada nilai 30 tidak ada di atas, berarti kan lari ke sini jadi default ini. Ya, itulah itulah penggunaan switch statement untuk persingkat waktu. Kita nggak pernah lama di sini ya, kita akan karena waktu terus mengejar, kita lanjut ke for loop. Ini pergulangannya. Jadi pada kesempatan ini adalah dasar kali ya. Jadi dan ini sering dipakai di praktek realnya di lapangan. Jadi teman-teman jika sangat memahami tentang teori ini, ya insya Allah tidak akan mengalami banyak kesulitan nanti pada saat membuat aplikasinya secara realnya. Jadi mana pilihan yang misalkan ini saatnya seperti saya perlu menggunakan if, atau saya perlu menggunakan switch case ya, switch statement, atau pada saat if-nya saya ternyata cuma satu line gitu, jadi supaya yang peringkas saya menggunakan ternary operator. Nah, ini adalah dasar, jadi tolong teman-teman lebih fokus ya di sini ya. Terus saya lanjut di for loop. For loop itu adalah ini akan mengeksekusi blok atau kode yang secara diulangi ya sampai kondisinya tidak lagi valid ya. Jadi misalkan gini, kita contohkan langsung ya. PHP misalkan for variabel C sama dengan 1, titik koma, variabel C kurang dari 5, titik koma,
plus variabel C ya, kurung kawal jangan lupa, echo the value of variable C is kita gunakan tanda ini C, dan ini ya kita udah pelajari, kita enter ke bawah ini titik koma ya. Oke, sekarang kalau kita jalankan apa terjadi untuk for loopnya. Nah, ini adalah hasilnya, outputnya. Jadi the value of variable C is 1, variable 2, dan 4. Oke, kita cek sini ya apa yang dilakukan. Jadi kita lihat kondisinya, variabel C pertama yang ditangkap adalah nilainya adalah 1, jadi mulainya dari angka 1. Lalu di kondisi kedua variabel C kurang dari 5, berarti 1, 2, 3, 4 ya, tidak sampai ke 5 ya. Nah di kondisi ketiga adalah setiap C itu plus C plus plus itu adalah C di kemarin kita sudah pelajari ya, ini adalah increment ya, berarti setiap nilai C itu ditambah seangka 1 tambah 1 tambah 1 lagi tambah 1, nah, sampai hasilnya 4. Makanya di sini pada saat kita echo kita output, hasilnya kita output, kita keluarkan echo the value of C is, nah maka dia akan melakukan perulangan atau looping. Jadi looping yang pertama adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah ini harus benar-benar teman-teman pahami ya. Jadi ini juga sering keluar di codingan realnya, real kita kalau nanti ke depan itu membuat aplikasi web. Nah ini misalkan untuk penomoran tabel, terus penomoran macam-macam lah ya, perulangan fungsinya banyak gitu ya, terutama memang di tabel ya. Tabel itu bisa ada di report, bisa ada di view PHP kita ya. Oke, saya rasa untuk pemahaman untuk for loop ini sudah kita hasilkan. Sekarang kita lanjut ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Sekarang kita lanjut supaya waktunya tidak terlalu lama. Ada lagi istilahnya for each ya, for each loop ini for each loop ini adalah ini mirip dengan adalah perulangan ya, tapi mirip dengan for loop seperti yang tadi ini kita coba. Tetapi for loop for each ini digunakan untuk tipe datanya yang array itu. Jadi kalau secara teorinya ya, for each ada dalam kurung array as variable value tanda kurung berawal. Nah maka di sini adalah akan menyebut kode yang akan eksekusi ya, eksekusi ya. Ini jadi for each ini digunakan untuk tipe data array. Nah sebagai contoh kita coba langsung ya. Pertama kita gunakan sumber PHP dulu awalnya. Oke, nah misalkan di sini kita buat variabel AML1 sama dengan array, misalkan nilainya 11, 12, 13, 14, 15. Nah oke, jadi ini adalah array ya. Jadi kalau teman-teman masih kurang begitu ngerti atau kurang paham, bisa dilihat di video saya kalau nggak salah di part 3 ya, itu membahas tentang array. Nah itu bisa teman-teman pahami. Kalau misalkan masih bingung, kalau insya Allah juga enggak, alhamdulillah. Oke, saya lanjut. Karena ini array, maka saya menggunakannya bukan for, tapi pakai for each. Variabel ARL1 plus variabel 6
kurung Kurawa, oke ya, kita hijau, the number is variable 6 titik, saya menampilkan PL ya, oke. Sekarang kita lihat dengan nilai array ini, kita looping menggunakan for each, hasilnya seperti apa outputnya. Ya, ini dia. Jadi di sini kita punya nilai dari variabel ARR1 dengan nilai array-nya adalah 11, 12, 13, 14, 15 ya. Lalu di for each ini variabel ARR1 ini ya, S6 diberikan alias variabel 6. Maka di tampilannya adalah the number is variabel ini adalah variabel 6-nya tuh ya variabel tadi kan di alias ya, alias dari R1. Jadi the number is ya, dia akan menampilkan nilai array-nya satu persatu, 11, 12, 13, 14, 15 ya, sampai nilai array-nya habis. Itulah jadi kalau kita nanti pada saat real di lapangan mendapatkan nilai mempunyai nilai data type array, jangan gunakan for, tapi gunakan for each. Oke ya, saya harap teman-teman paham nih. Nanti kalau lihat codingan misalkan kok ada for each, intinya apa ya? Atau saya nggak tahu lah, tinggal tembak aja semuanya pakai for, ya salah, pasti error. Oke. Lalu ada juga array itu sini saya kasih contoh lagi ya. Di array itu ada yang namanya, dia juga menggunakan key elemen ya, jadi value yang melakukan. Jadi gini, misalkan variabel ARR 2 ya, sama dengan array ini biasanya kalau kita bermain API ya, menggunakan API masih menggunakan seperti ini array-nya. Kita mau pakai yang kita pakai looping ya. Gimana cara looping kalau kita mendapatkan data yang seperti ini? Carol contohnya 3. Lalu di sini kita for each ya, kali array ya, variabel ARL 2 s variabel name, lalu di sininya adalah variabel age. Oke. Di sini kita hijau variabel name is, kasih spasi dulu, variabel age, terus years old. Oke, jadi supaya nanti dia turun satu supaya nggak numpuk ke samping ya. Jadi di sini kita lihat dulu hasilnya ya. Oh, yang ini kita itu dulu deh, kita komen dulu nah, supaya nggak bingung. Oke, kita lanjut. Nah, ini kurang spasi ini. Nah, ya, ini tinggal adalah hasil dari jika kita menemukan array yang seperti ini. Cara mengeluarkan cara menghasilkannya, outputnya adalah dengan seperti ini. For each variable ARR2 s aliasnya variable name, ini adalah age. Jadi ini adalah ini dijadikan variable name, dan ini adalah angka-angkanya dijadikan variable age. Setelah dijabarkan seperti ini, baru kita echo bahwa variable misalkan sini adalah name, maka dia kembalikan ini ya, name is age-nya ada 12 ya, atau 23 atau 35 gitu ya. Ya, so maka ini berarti Aaron is 12 years old. Hasilnya Ben is 23 years old. Carol is 35 years old.
ya. Oke. Nah, sampai di sini yang for each-nya, array-nya, looping-nya. Lalu kita ada lagi yang namanya while loop. Saya komen semua aja dulu. Ya. Oke. Kita bersihkan dulu papan tulisnya, browsernya maksudnya. Oke, kita lanjut ke perulang selanjutnya, ada while loop. Ya. While loop apa lagi? While loop itu dia juga dia akan mengulangi sementara dengan kondisi yang spesifik ya, yang berarti valid. Jadi maksudnya gini, misalkan gini, kita contoh langsung aja ya. Kasih PHP dulu. Variabel D sama dengan 1 while variabel D kurang dari 5 kurung kurawal echo the value of variable D is variable D terus variable D plus. Nah, ini hasilnya seperti apa? Nah, dia. Jadi kita analisa ya. Jadi variabel di sini ditangkap nilainya adalah 1 ya. Dengan while jadi atau sementara variabel D ada yang nilai 1 ini apakah apa maksudnya kurang dari 5. Jadi makanya di sini echo dan value of is berarti dia akan mengulangi. Jadi variabel D kan di sini kan the value of is D is variabel D kan, bukan variabel D-nya ini ya. Lalu variabel D-nya ini kita increment. Berarti kita tambah 1, tambah 1, tambah 1, maka sejumlah kondisi yang kurang dari while-nya ini, kondisi kurang dari 5 ini. Sampai memenuhi, maksud saya sampai memenuhi kondisi yang ada di while ini. Karena while-nya di sini variabel D-nya kurang dari 5, berarti dia akan melakukan looping 1 sampai 4. Oke, hasil di sini adalah the value of variable D is 1, 2, 3, 4. Ya, inilah hasilnya jika kita menggunakan while loop, loopingnya dengan menggunakan while loop. Lalu ada lagi dalam PHP itu looping itu do while loop. Do while loop ini sangat mirip dengan while loop. Yang membedakan adalah penempatan dari ending dari loopnya itu. Jadi maksudnya kalau kode yang di dalam kurung kurawal itu akan selalu looping atau mengulang gitu ya. Contoh seperti ini deh, prakteknya langsung aja deh. Bingung kalau di cara teori. Misalkan variabel PHP ya, variabel PHP, misalkan variabel E sama dengan 100, terus do kita echo the value is variable E variable E plus kita increment. Oke. Nah, tadi kan while-nya di atas. Kalau sekarang di while itu while-nya ada di bawah. Di ending-nya, makanya tadi saya bilang end-nya, end looping-nya itu ada di bawah. Jadi file variable E
kondisinya itu kurang dari 0. Oke, kalau kita cek dari do while loop ini outputnya seperti apa. Oke, hasilnya adalah the value is 100 ya, atau 100. Jadi di sini kita lihat bahwa karena menggunakan do while loop ya, jadi berarti jika echo the value adalah variable a plus itu. Jika while sementara kondisinya adalah variable a kurang dari 10 kurang dari 0 maksud saya. Sekarang kalau kita satu misalkan ya, dia juga akan menampilkan apa yang ada di variable e-nya gitu. Oke. Selanjutnya kita akan lihat ke topik selanjutnya. Kita sudah selesai membahas tentang looping ini. Nanti yang penting ini seperti silat, jadi mungkin teman-teman udah tahu jurus-jurusnya ya. Kalau looping itu ada berbagai macam cara. Tapi nanti prakteknya itu nggak semuanya ini digunakan. Jadi kita gunakan yang sesuai dengan kecocokan pertama kasus di kebutuhan di lapangannya dan dari kitanya juga gitu ya. Jadi kita bisa biasanya yang sering pakai itu kayak misalkan for loop atau for each, while atau do while ini jarang dipakai kalau dari saya ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kalau misalkan kita mau tampilkan ya, misalkan ini sudah selesai gitu ya pembahasan. Sekarang kita di luar dari ini, misalkan kita menampilkan hello-nya ya, hello for, ada ulangan for ya, variable i sama dengan 0, variable kurang dari 3, variable plus variable i terus echo. Kita bisa mengambil echo ini untuk ini ya, kita bisa cek dulu. Nah, untuk for ini kita menggunakan n for ini. Tidak perlu nih error, salah saya. Nah, kita menggunakan ini adalah perulangan dengan menggunakan yang for, tapi untuk menampilkan kode HTML-nya kita lihat seperti ini. Nah, ini kita lakukan 3 kali. Kenapa? Karena kita kembali lagi ke sini lihat for-nya, variable i sama dengan 0, lalu variable i kurang dari 3, berarti kan mulai dari 0, 1, 2, makanya hasilnya adalah 3 kali ya, 0, 1, 2. Jadi bukan dari sini, tapi karena 0 kita memberi 0. Jadi echo ini diulang sebanyak 3 kali. Kalaupun ini kalau ini kita kasih dari 1, jadi angka 3 itu bukan dari sini tapi dari awalannya dulu. Sekarang kalau kita mulai i-nya 1, hasilnya pasti dulu. Nah, perulangannya 2 kali hasilnya karena kita mulai dari angka 1, berarti angka 1, 2, stop gitu. Karena sudah tidak memenuhi kriteria lagi ya, karena di sini kriterianya adalah maksimal 3, jadi i kurang dari 3 ya. Oke teman-teman, pembahasan kita pada kesempatan ini yang cukup panjang dan memang
ini adalah dasar-dasar dari logika dalam pemrograman. Saya rasa bukan cuma PHP ya, hampir semua programmer menggunakan logika seperti ini, control structure seperti ini. Jadi kalau teman-teman sudah paham dengan teori maksudnya dengan pelajaran yang saya terangkan pada kali ini, insya Allah tidak akan mengalami banyak kesulitan di depannya. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.